Assalamualaikum. Duduk siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Pagi Bu. Oke, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah indahnya dan baiknya kita mulai dengan doa dulu ya. Ya, silakan ketua kelas pimpin doanya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Aksa. Nah, sekarang Bu Guru ingin absensi ya. Sepertinya ada yang tidak masuk atau semuanya masuk nih? Semua masuk Bu. Semua masuk, tapi Bu Guru absen dulu ya. Oke, yang pertama ada Aldiandra. Oke, Alif Rizky Ramadan. Oke, Almaira, Aprilia Malika, kemudian Aufa Rizkan. Oke, baik Davina ya, Chania Putri. Oke, Calwanka, Darel Alvaro, Donita Quina. Oke, kemudian Farel Raditya. Siap. IGD Raditya Narendra. Oke, Igusti Ayu Dwi Mayesti ya. Iketut Bintang Artawan. Oke, kemudian Imade Pasek Banyu ya. Iwayan Dana Diaksa. Jihan Hayatunupus. Kade Arya. Oke, lalu Dias ada. Oke, Laira. Muhammad Farhat. Oke, kemudian Nazwa. Nikade Ayu, Kesha ya. Nimade Sasi. Kemudian Niputu Sri Sasi Kirana. Kemudian Nikita ya. Novel Levensi Doci. Oke. Putu Gilang. Rasya Kalvani. Oke. Renviria Chandra ya. Satya, Siti Cahaya Humaira, Syamsya Marwa, dan yang terakhir adalah Vikanso Rastafara. Oke, mantap. Alhamdulillah semuanya syukur pada masuk ya. Oke, sekarang Bu Guru mau bertanya nih, bagaimana sih kabar kalian pada hari ini? Baik. Baik. Sehat ya? Sehat. Terbukti kalian masuk, berarti alhamdulillah syukur kalian sehat. Ya, kemudian ada yang sudah sarapan belum? Sudah. Sudah ada yang belum sarapan? Ada? Oh, alhamdulillah sudah sarapan. Kenapa? Karena sarapan itu adalah kita memberikan kita tenaga di awal hari ya. Oke, selanjutnya adalah sebelum Bu Guru memulai pembelajaran, kita harus mengkondisikan kelas dulu ya. Ya, jadinya seperti apa? Kita lihat dulu di kiri kanan bawah kalian apakah ada sampah. Kalau misalkan ada sampah, kalian simpan dulu, nanti ketika selesai pembelajaran kita sama-sama buang ya. Kemudian yang kedua adalah nanti kalian setelah selesai pembelajaran kalian piket tetap ya. Oke. Lalu selanjutnya Bu Guru mau lihat nih kerapian seragam kalian. Apakah ada yang mengeluarkan bajunya? Coba dilihat, dicek. Ya, dicek dulu kelengkapannya, kerapiannya, apakah dasinya ada yang mencong-mencong gitu ya, diluruskan. Oke? Sudah? Sudah? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Bu Guru juga mau mengadakan atau mau adanya kesepakatan kelas nih. Bu Guru nggak mau di pembelajaran Bu Guru nanti ada yang ribut, ada yang mengganggu temannya, ada yang usil ya. Jadi kesepakatan kelasnya adalah kalian tidak usah mengganggu temennya, ngusilin. Kemudian kalian ribut.
mengganggu kenyamanan proses pembelajaran. Ya, sudah sampai sini ada yang ditanyakan mengenai kesepakatan kelas? Tidak ada. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai, biar kita lebih semangat lagi dan ada cinta rasa nasionalisme kita bernyanyi ya. Ya, kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Oke, sebentar. Ya, tolong di. Oke, mungkin boleh berdiri biar kita lebih semangat. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekali lagi ya. Raja Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali ya. Oke. Nah, setelah kita mendengarkan lagu tersebut, bagaimana perasaan kalian? Senang. Kemudian semangat. Gimana, Farel? Semangat. Semangat. Ya, gimana Kenzo? Semangat, Masya Allah, terima kasih. Nah, kemudian saya akan memberikan motivasi sedikit ya. Pagi-pagi ini kita harus bermotivasi agar lebih semangat lagi ya. Motivasinya gimana? Ya, yaitu kita harus tetap melakukan kebaikan walaupun kita tidak meminta kebaikan itu langsung dibalas oleh orang lain tersebut. Ya, siapa tahu nanti dari orang-orang yang lain yang akan bisa membalas kebaikan kita, bukan dari orang yang telah kita memberikan kebaikan itu. Oke, jadi tetap semangat, tetap berbuat baik ya, jangan pernah menyerah. Oke, nah kemudian Bu Guru akan melakukan ice breaking. Ketika Bu Guru melakukan semangat pagi atau ketika Bu Guru berbicara mengenai semangat pagi, kalian mengucapkan atau membalas pagi, pagi, pagi luar biasa ya. Nah, sekali lagi ketika Bu Guru mengatakan semangat pagi, kalian mengatakan pagi, pagi, pagi luar biasa. Oke? Ya, 1, 2, 3, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Oke, sekali lagi, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua ya. Nah, sekarang Bu Guru akan masuk kepada materi ya, tapi Bu Guru sebelumnya ingin bertanya nih. Ya, ingin bertanya, kalau pembelajaran minggu lalu itu kan kita sudah membahas tentang bagaimana proses geografis mempengaruhi kondisi alam. Ada yang masih ingat tidak? Bagaimana sih proses geografis itu bisa mempengaruhi alam Indonesia? Yang bisa? Angkat Saya Bu tangan. Guru.
Oh, oke. Ayo Farhad, coba jelaskan. Jadi minggu lalu kita membahas tentang kondisi alam Indonesia. Letak geografis yang terdiri dari dua benua yaitu benua Asia dan Australia dan dua samudra yaitu Hindia dan Pasifik. Kita juga membahas letak astronomis Indonesia. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Oke, terima kasih Farhad. Beri tepuk tangan. Nah, karena Farhad sudah berani tampil dan bisa, Bu Guru kasih reward nih untuk Farhad. Ya, ayo nih Farhad ambil ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya Bu Guru akan membahas tentang materi yang akan hari ini. Materi hari ini sama berkaitan dengan materi yang minggu lalu. Tetapi minggu lalu itu kan kita membahas tentang keragaman alam. Sekarang kita membahas tentang pengaruhnya terhadap sosial budaya ya. Tapi sebelumnya ada yang tahu tidak berkaitan tentang sosial budaya ini? Apakah ada yang tahu dari mana sih asal-usul dari nenek moyang kita? Saya, Bu. Ayo coba Alif. Hebat Alif, ayo silakan. Menurut saya, asal-usul nenek moyang bahasa Indonesia berasal dari Tiongkok, Indonesia, Afrika, dan Timur Tengah. Oke, bisa tepuk tangan dulu untuk Alif. Karena Alif juga berani, Bu Guru kasih reward nih. Mantap. Silakan Alif, ambil rewardnya. Ya. Nah, sekarang Bu Guru mau bertanya nih untuk ke semua siswa. Ada yang tahu tidak apa saja sih suku-suku yang ada di Indonesia? Apa saja? Ada suku Jawa, suku Sasak, Bima, Bali, Betawi, suku Sunda, Betawi, apa Sunda? Budaya, Apa? Batak. Sunda, ya betul sekali. Jadi beberapa suku tersebut adalah suku asli yang ada di Indonesia. Kalau di kelas ini sukunya ada apa aja sih? Ada suku Sasak, coba angkat tangan suku Sasak. Banyak banget. Ada suku Sumbawa? Ada suku Sumbawa? Tidak ada. Suku Bojo? Oke, ada suku Bojo. Nah, ini ketiga suku ini berasal di NTB ya, di mana tempat kita tinggal saat ini. Ada yang suku Bali. Oh iya, mantap, banyak sekali. Ada suku Jawa tadi. Oke, banyak sekali juga ya. Oke, sebelum Bu Guru menjelaskan mengenai materi ini ya. Jadi kita materinya proses geografis mempengaruhi keragaman sosial budaya. Ya, saya lanjut. Nah, di sini di sini tujuan kegiatan pembelajaran kita adalah melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mendeskripsikan proses geografis dapat mempengaruhi keragaman sosial budaya di masyarakat dengan benar. Ya, kemudian yang kedua adalah melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat dengan benar. Ya, kemudian yang ketiga adalah melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu membuat peta konsep atau biasa disebut dengan mind mapping ya, mengenai unsur-unsur kebudayaan dengan baik ya. Kemudian Bu Guru akan membacakan. Jadi nanti proses pembelajaran kita itu adalah kalian nanti berdiskusi, kemudian kalian itu akan membuat peta konsep ya, nanti saya akan kasih bahan alatnya. Kemudian kalian akan mempresentasikan dengan teman-teman kalian ya. Oke, sekarang Bu Guru mau membahas nih sedikit tentang proses geografis mempengaruhi keragaman sosial budaya. Kalian simak baik-baik ya slide yang ada di depan tersebut. Kemudian yang pertama adalah adanya perbedaan sosial budaya dalam masyarakat sekitar, terkhusus daerah perkotaan. Jadi kalau kita tinggal di daerah perkotaan itu pasti banyak sekali ya perbedaan-perbedaan sosial budaya masyarakat ya. Kemudian hal ini juga berkaitan dengan adanya perbedaan nilai, kemudian adanya perbedaan norma itu kayak aturan-aturan ya. Kemudian karakter masyarakat. Jadi kalau kita tinggal di perkotaan juga itu banyak sekali karakter-karakter masyarakat yang berbeda-beda. Kemudian adalah keragaman sosial budaya ini terjadi
saat masyarakat yang berbeda latar belakang ya itu saling berinteraksi ya. Nah, kemudian budaya. Budaya itu apa sih? Budaya adalah suatu cara hidup dalam masyarakat seperti cara berpakaian, kemudian adat istiadatnya, mata pencariannya, upacara keagamaannya, ya, dan lain-lain. Yang mana hal ini juga mencangkup benda atau barang yang dihasilkan seperti kesenian, senjata, kesusastraan ya kayak dokumen-dokumen, buku-buku dan lain sebagainya ya. Oke, kemudian jadi apa sih arti sosial dan kebudayaan dalam aspek geografis? Nah, jadi sosial di sini adalah interaksi yang dilakukan manusia dalam lingkungannya, yaitu termasuk lingkup ruang dan waktu, dan membentuk suatu pola kebiasaan ya dalam kehidupannya akibat aktivitas yang dia lakukan. Nah, kalau budaya itu adalah segala sesuatu yang diciptakan manusia ya atau dan tertuang dalam bentuk ide, perilaku ya atau benda dalam kehidupan. Adapun budaya itu sendiri memiliki arti segala sesuatu yang dilakukan manusia secara berulang kali dan terus menerus. Itu juga kebudayaan. Nah, kemudian di sini apa aja sih faktor-faktor geografis dan keragaman budaya di Indonesia? Yang pertama ada namanya isolasi geografis. Kedua ada namanya iklim, dan ketiga ada namanya letak geografis. Mari kita bahas satu per satu ya. Oke, apa sih isolasi geografis? Nah, jadi isolasi geografis itu adalah isolasi itu artinya pemisah, adanya batasan. Ya, Indonesia itu kan kita ketahui adalah negara kepulauan. Jadi yang membatasinya itu atau yang mengisolasinya itu adalah lautan ya. Jadi kalau kita mau ke daerah satu dan yang lainnya pasti kita perlu menyeberang, naik pesawat ya dan lain-lain. Nah, kemudian keterbatasan teknologi di bidang nautika itu masuk kayak pelayaran, perkapalan itu sehingga masyarakatnya itu tidak bertemu ya. Kemudian ada namanya iklim. Nah, mikro iklim yang beragam. Maksudnya apa Bu Guru mikro iklim beragam? Itu adalah jadinya iklim yang lebih spesifik, yang lebih detail di suatu tempat. Misalkan nih, di daerah Sembalun itu kan daerah pegunungan, identik dengan pasti suasananya dingin, ya lembab. Atau kalau kita ke pantai biasanya gimana sih? Panas biasanya ya. Nah itu ya. Kemudian wilayah yang sempit dan perbedaan ketinggian tempat dapat menghasilkan perbedaan suhu. Jadi ketika daerah itu semakin tinggi, maka suhu itu akan atau tekanan udara itu akan rendah, berkurang. Sehingga kalau kalian bisa pergi naik, kadang-kadang telinganya itu kayak gimana gitu kan rasanya ya, kayak kemasukan angin gitu. Nah, kemudian masyarakat pesisir dominan menjadi seorang nelayan, sedangkan masyarakat pegunungan dominan menjadi petani. Oke. Kemudian letak geografis Indonesia itu ada di 2 benua dan 2 samudra. Kemudian dia juga jalur bangsa asing ya, kalau dulu kan jalur perdagangan strategis lah gitu tempatnya. Kemudian berpeluang juga terjadinya pertukaran kebudayaan karena adanya bangsa asing yang masuk, jadinya banyak kebudayaan-kebudayaan yang bercampur ya di dalam negara Indonesia. Oke, nah ini akan kita bahas yaitu ada 7 unsur kebudayaan menurut Koncaraningrat. Ya, yang pertama adalah jadi suatu daerah itu ya atau suku atau masyarakat itu juga harus memiliki bahasa. Kalau dia tidak bisa tidak memiliki bahasa, maka bagaimana cara dia berkomunikasi? Kemudian sistem pengetahuan. Nah, nanti sistem pengetahuan juga harus dimiliki suatu masyarakat yang ada di daerah tersebut. Kemudian ada sistem organisasi masyarakat. Kemudian ada sistem peralatan hidup dan teknologi, kemudian ada sistem pencaharian hidup dan ekonomi ya, kayak mata pencariannya tuh apa. Kalau dia tinggal di pesisir pantai biasanya mata pencariannya menjadi nelayan. Kemudian ada sistem religi ya, sistem religinya apa dan keseniannya itu apa ya. Nah, untuk itu sebelum kita memulai diskusi, Bu Guru akan memberikan contoh salah satu suku ya yang ada di Indonesia. Suku terbesar di Indonesia yaitu suku apa? Ada yang tahu?
suku Jawa ya. Sebentar. Oke, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Ya, semangat ya. Oke, Bu Guru mau membahas tentang kebudayaan suku Jawa. Kalian simak baik-baik dan dengarkan ya. Di channel Cakra Panorama, kali ini kami akan membahas sedikit tentang kebudayaan suku Jawa. Tapi sebelum itu, kalian harus like, comment, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kami. Kebudayaan suku Jawa. Suku Jawa memiliki kebudayaan yang menarik sekali untuk dikunjungi. Dari kebudayaan yang ada, semua mungkin juga banyak orang yang mengetahuinya. Mengingat suku Jawa merupakan salah satu suku terbesar di Indonesia. Adapun budaya suku Jawa itu sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah wayang kulit. Wayang kulit merupakan salah satu kebudayaan suku Jawa yang dipercaya telah dikembangkan oleh Wali Songo. Wali Songo merupakan tokoh-tokoh yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Wayang kulit dimainkan oleh seorang dalang menggunakan beberapa alat seperti wayang, batang pisang untuk menancapkan kain putih dan labu sorot. Permainan wayang dilakukan selama semalam suntuk. Pertunjukan ini disertai dengan musik gamelan khas Jawa dan juga penyanyian sinden. Cerita wayang itu sendiri berkisah mengenai pelajaran dalam kehidupan, misalnya Mahabharata dan Ramayana yang berbuat dimodifikasi sesuai dengan kultur Jawa. Yang kedua, senjata tradisional. Senjata khas yang digunakan oleh seorang Jawa berupa keris. Keris merupakan pusaka yang sangat penting yang juga dipercaya memiliki kesaktian. Keris dibuat oleh para empu yang ditempa seperti diberi mantra-mantra. Salah satu keris yang melegenda ialah tersebutkan di dalam cerita Ken Arok. Yang ketiga, seni musik. Suku Jawa memiliki musik tradisional yang dihasilkan oleh gamelan. Gamelan digunakan oleh Wali Songo pada zaman dahulu untuk menyebarkan agama Islam. Gamelan merupakan gabungan dari beberapa alat musik seperti kendang, gong, kenong, bonang, kempul, gamal, selendang, dan lain-lain. Seni tari. Tari tradisional Jawa amat beragam. Tari tarian ini ada yang berupa gerakan lemah pemulai dan ada juga yang memiliki gerakan yang tangkas. Biasanya tari-tarian Jawa tak terlepas dari unsur magis. Beberapa tarian Jawa itu seperti sinden, bedaya, kuda lumbing, rayang, dan lainnya. Tarian-tarian ini bisa diiringi musik gamelan dan seruling. Yang kelima, bahasa dan aksara. Masyarakat biasa menggunakan bahasa Jawa dalam percakapan sehari-hari. Bahasa Jawa sendiri mempunyai beberapa tingkatan tergantung dari siapa percakapan itu berlangsung. Tingkatan tersebut yaitu moko, yaitu merupakan bahasa sedikit kasar yang digunakan kepada seorang yang kelihatannya berada di bawah. Kemudian krama madya, yaitu bahasa Jawa yang digunakan kepada orang yang sederajat, dan krama inggil, yaitu bahasa yang digunakan kepada orang yang lebih tua atau dihormati. Yang keenam, falsafah hidup. Falsafah hidup. Falsafah yang dianut orang Jawa merupakan pedoman hidup bagi masyarakat. Beberapa di antaranya yaitu urip di huruf, yang artinya hidup itu harus bermanfaat. Mangan orang mangan sepenting kumpul. Kebersamaan merupakan hal penting dan lain-lain. Yang ketujuh, budaya kejawen merupakan suatu budaya yang sangat melekat dalam masyarakat Jawa. Ajaran ini merupakan gabungan dari adat istiadat, budaya, pandangan sosial, dan filosofis orang Jawa. Ajaran kejawen hampir mirip seperti agama yang mengajarkan spiritualis masyarakat Jawa kepada penciptanya. Demikianlah berbagai macam teori yang disebut mengenai asal-usul suku Jawa. Tak dapat dipungkiri bahwa suku Jawa memang memiliki sejarah yang panjang serta kebudayaan mengagumkan. Sebagai bangsa Indonesia, hendaklah kita untuk mengetahui sejarah dan membentuk diri kita saat ini. Oke, setelah kalian melihat tayangan tersebut, adakah yang ingin bertanya? Adakah yang ingin bertanya mengenai ini? Oke, Gilang, ayo. Apa yang ingin ditanyakan nih?
Kalau semisal ada Coba berdiri biar kita bisa dengar sama-sama. Kalau semisal ada dua budaya yang bersatu, itu bagaimana, Bu? Oke, ketika ada dua budaya yang berbeda, kemudian dia bersatu, apa dampaknya atau itu bagaimana nantinya? betul. Dari pertanyaannya Gilang, adakah dari kalian yang bisa menjawab? Oke, ayo Vina. Ini Vina. Kita dengar. Dampaknya adalah hidup damai itu dan tentram apabila itu positif. Karena kalau negatifnya tuh bisa tercipta konflik dan pertengkaran. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk mereka berdua. Ya. Oke, jadi Bu Guru tambahkan ya. Jadi kalau di dalam kebudayaan itu ada namanya akulturasi sama asimilasi. Kalau akulturasi itu adalah percampuran dua kebudayaan, ya. Dia tapi tidak menghilangkan kebudayaan lamanya. Dia menerima budaya yang baru itu, tapi dia tidak menghilangkan budaya lamanya itu. Ya, kemudian yang kedua adalah ada namanya asimilasi. Nah, asimilasi dia itu menghilangkan kebudayaan lamanya. Jadi dia membuat kebudayaan yang baru atau dia menghasilkan budaya yang baru. Ya, akulturasi menghilangkan kebudayaan yang lama. Kalau akulturasi tidak menghilangkan kebudayaannya, tapi kalau asimilasi itu dia menghilangkan kebudayaan lamanya dan menciptakan budaya yang baru. Ya, agar lebih semangat, ini sudah materinya saya sampaikan. Selanjutnya kita akan berdiskusi kelompok. Tapi sebelum itu, Bu Guru mau mengadakan tepuk fokus. Ya, tepuk fokus biar kalian itu fokus nih. Tidak lemas-lemas ya. Sebentar. Oke. Nah, kalau Bu Guru mengatakan tepuk fokus, melihat, mendengar, memahami, fokus. Ya, ayo silakan berdiri dulu. Ayo semangat. Ya, 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, memahami, fokus. Sekali lagi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, memahami, fokus. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya. Nah, jadi sekarang Bu Guru akan membagi kelompok. Ya, ada 5 kelompok. Kemudian satu kelompok itu beranggotakan 7 siswa. Ya, nanti Bu Guru akan memberikan LKPD atau tugasnya setiap kelompok. Kemudian nanti kalian akan duduk sesuai masing-masing kelompoknya. Kemudian kalian nanti mencari unsur-unsur kebudayaan yang tadi 7 itu ya. Ada bahasa, sistem religi, pengetahuan, ekonomi, kesenian, apalagi ada sistem organisasi masyarakat dan peralatan hidupnya ya. Nah, kemudian nanti kalian akan menulis di kertas kecil. Nah, ini Bu Guru sudah siapkan kertas kecil ya. Kalian boleh kreasikan, boleh digunting dan sebagainya. Kemudian kalian tempel ke dalam di atas kertas karton ini. Ya, nanti kita membuat peta konsep yang contohnya seperti Bu Guru. Nah, yang ini ya. Kita buat peta konsepnya kayak gini, tapi kalian membuatnya di atas karton. Kemudian jawaban yang 7 itu kalian boleh kreasikan di kertas ini yang kecil, oke? Sekarang Bu Guru akan kasih LKPD-nya. Ya, ini kelompok 1, kemudian kelompok 2, ya. Kelompok 3, mana kelompok 3? Ya, kelompok 3, kelompok 4. Dan kelompok 5. Mana kelompok 5? Halo. Ya. Jadi nanti setiap kelompok itu dia mendapatkan
suku ya, suku. Ada kelompok satu, mana kelompok satu? Ini ya, mendapatkan suku Sasak. Oke. Kemudian kelompok 2 mendapatkan suku Sumbawa. Kelompok 3 mendapatkan suku Bima. Mana? Suku Bima. Kelompok 4 mendapatkan suku Dayak. Dan yang terakhir kelompok 5, sini perwakilannya ambil, mendapatkan suku Bali. Oke. Nah, sekarang kalian boleh mengerjakan ya, yaitu kalian mencari 7 unsur tersebut, kalian tulis di atas kertas yang nanti Bu Guru bagikan, kemudian kalian tempel di kertas yang besar itu. Paham? Ada yang mau ditanyakan kalau ada yang masih bingung? Tidak. Kalian bisa kreasikan dengan menggunting lalu menempelnya dengan lem ya. Silakan diambil. Ini kertasnya. Ayo pilih. Mau yang warna apa? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Pas lah. Oke. Ini kelompok 2, kelompok 3, ya, 4. Silakan kalau yang sudah mendapatkan alat dan bahannya dikerjakan ya. Ini nak. Baik, terima kasih Bu. Iya. Kalian bisa berdiskusi. Ya, nggak apa-apa itu ya, tambahan. Mana kelompok 5? Ini kelompok 5. Silakan ambil kertasnya. Oke, waktu diskusi kalian 15 menit ya. Ya. Waktu diskusi kalian 15 menit. Buat seperti yang Bu Guru buat di slide video PowerPoint ini. Boleh dicoret, boleh ya, dikreasikan ya. Oke, Bu Guru akan keliling nih. Siapa tuh ada yang masih bingung ya, sambil Bu Guru nilai diskusinya. Oh ya, nggak apa-apa, langsung aja ya, ditempel aja langsung ya. Ya. Waktunya 15 menit. Kenapa? Oh ya. Nah. Ya, oke, siap. Ada yang mau ditanyakan?
Hmm. Apa yang tidak dimengerti? Ya, mirip seperti yang itu ya. Gak apa-apa, langsung aja ditempel. Sudah? Coba sini ada yang tidak dipahami tidak? Mana kertasnya yang tadi itu? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, bisa ya? Paham ya? Oke, bagus. Tulis poinnya saja, intinya aja ya. Bisa dilihat? Sudah paham ya tadi yang Bu Guru maksudkan ya? Yang kelompok 1 sudah paham? Oke. Oh, boleh. Kalian kreasikan terserah kalian bagaimana enaknya ya. Boleh dilepas, boleh. Ya. Bagaimana kelompok ini? Paham? Sudah jadi? Belum? Oh ya. Ya. Oke, waktunya 10 menit lagi ya biar kita bisa cepat diskusi dan menyelesaikan masalah ini ya. Ya, jadi nanti kalau kalian sudah bisa menganalisis atau mengidentifikasi jawaban dari ketujuh unsur itu, kalian bisa kelompokkan ya, yang mana bahasanya, yang mana sistem religinya ya, kemudian disusun dengan baik. Intinya saja ya, singkat-singkat, asal jelas. Oke? Kalau ada yang kurang dimengerti, silahkan.
Bagaimana Farel? Ada yang tidak dimengerti? Satya? Rasya? Darel? Tidak mengerti, mantap. Ya. Nanti yang pertama presentasi adalah kelompok 1 ya. Ini disimpan ya. Nanti berarti kelompok 2 yang bertanya ketika presentasi ke kelompok 1 ya. Ya, tadi kemudian nanti kalau presentasi kelompok 2, kelompok 3 yang bertanya ya. Oke, nanti kalau kelompok kalau kelompok 3 yang bertanya, kelompok 3 presentasi, kelompok 4 yang bertanya ya. Oke, 5 menit lagi ya. Ya. Ya nggak apa-apa, ditulis saja intinya. 5 menit lagi. Nah, nanti kalau kelompok 4 yang presentasi, kelompok 5 yang bertanya. Ini disimpan ya. Oke, bagaimana kelompok 5? Nanti kalau kelompok 4 ya, berarti kalau kelompok 4 yang maju presentasi, kelompok 5 yang bertanya ya. Nah, nanti kalau kelompok 5 yang presentasi, kelompok 1 yang bertanya. Simpan ya. Oke, yuk. 5 menit lagi yuk. Kelompok 1, ayo cepat selesaikan. Ya, nggak apa-apa. Ada. Ada ya. Ya. Suku Samawa. Ya, jadi suku Samawa ya. Oke, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Nah, cepat ya.
Ayo 2 menit lagi. 2 menit lagi. Nah, yuk. 2 menit lagi kita presentasi ya. Ya, bawa ini. Bawa ini sama itu. Ya, yuk. Nah, nanti ketika presentasi ada yang bertanya ya. Jadi satu kelompok presentasi, satu pertanyaan dari audiens ya. Oke, sudah ya? Oke, sudah. Kelompok 1 siap? Oke, waktunya habis ya. Sekarang kelompok 1 silahkan maju. Ayo maju. Ya, nggak apa-apa. Ayo maju. Nanti dibaca kalau yang belum. Yuk. Oke, sudah. Yuk kelompok 1 maju semuanya. Ya, bawa ini. Oke, nggak apa-apa. Tempel aja di situ. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang akan maju. Ya. Oke, yang presentasi pertama adalah kelompok 1. Ya. Nah, nanti karena kelompok 1 yang presentasi pertama, yang bertanya itu adalah dari kelompok 2. Mari kita simak dengan baik ya. Apa jawaban dari kelompok 1? Silakan. Selamat pagi semua. Perkenalkan ya nanti teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya perkenalkan saya Kisha, Saya Aufa. saya Nazwa, saya Askia, saya Risa. Saya Kenzo. Saya Dias. Kami akan mempresentasikan 7 unsur kebudayaan suku Sasak. Sistem kesenian suku Sasak. A. Tari gandrung merupakan tari pergaulan muda-mudi dan bersifat hiburan. Struktur penyajiannya. B. Gendang belek merupakan alat musik tabuh yang berbentuk bulat panjang, biasanya digunakan pada saat tradisi nyongkolan. C. Presean adalah salah satu kekayaan budaya bumi Gogo Rancah Lombok. Acara ini berupa pertarungan 2 lelaki bersenjatakan rotan. Sistem teknologi suku Sasak. Sebagai penduduk asli, suku Sasak telah mempunyai sistem kebudayaan sebagaimana tertulis dalam Kitab Negara Kertagarna karangan Empu Nala. Salah satu bentuk dari bukti kebudayaan suku Sasak adalah bangunan rumah adatnya. Ayo, Contohnya diperhatikan 1 ya. balai tani, balai Sambil jajar, dan diperhatikan. sekepat. Oke. Sistem mata pencaharian suku Sasak. Secara tradisional, mata pencaharian terpenting dari sebagian besar orang Sasak adalah dalam lapangan pertanian. Dalam lapangan pertanian, mereka bertanam padi sawah, padi ladang, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai, sorghum. Selain itu,
Peternakan merupakan mata pencaharian 9. Mereka berternak sapi, kerbau, dan unggas. Mata pencaharian lain adalah usaha kerajinan tangan berupa ayaman, barang-barang dari rotan, ukiran-ukiran, tenunan, barang dari tanah liat. Bahasa Sasak dipakai oleh masyarakat Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bahasa ini mempunyai gradasi sebagaimana bahasa Bali dan bahasa Jawa. Bahasa Sasak serumpun dengan bahasa Sumbawa. Bahasa Sasak mempunyai dialek-dialek yang berbeda menurut wilayah. Bahkan dialek di kawasan Lombok Timur kerap sukar dipahami oleh para penutur Sasak lainnya. Sistem pengetahuan suku Sasak. Suku Sasak mempunyai pengetahuan yang didapatkan turun-temurun dari nenek moyang mereka tentang pembuatan lantai dari rumah mereka, khususnya rumah adat mereka, atau dengan kata lain sistem pengetahuan pada suku Sasak erat kaitannya dengan pengetahuan yang berkaitan dengan adat dan kebudayaan suku Sasak. Sistem kemasyarakatan suku Sasak. Lapisan sosial. Di daerah Lombok secara umum terdapat 3 macam lapisan sosial masyarakat. 1. Golongan ningrat. 2. Golongan peruang C. 3. Golongan bulu ketujur. Sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan di Tolot-Tolot khususnya dan Lombok Selatan pada umumnya adalah berdasarkan prinsip bilateral yang menghitung hubungan kekerabatan melalui pria dan wanita. Ayo Dias. Sistem religi. Sebagian besar penduduk Pulau Lombok terutama suku Sasak menganut agama Islam. Agama kedua terbesar yang dianut di pulau ini adalah agama Hindu yang dipeluk oleh para penduduk keturunan Bali yang berjumlah sekitar 15% dari seluruh populasi di sana. Menganut Kristen, Buddha, dan agama lainnya juga dapat dijumpai. Sekian dari kami, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, ada yang ingin bertanya? Iya, Raditya. Ayo dengarkan baik-baik pertanyaan dari temannya. Ya, sebentar. Ya, ayo Radit, bertanya. Izin bertanya, suku Sasak memiliki sistem kebudayaan yang tertulis dalam kitab apa? Kitab Nagara Kartagarna karangan Empu Nala dari Majapahit. Oke, jawabannya itu ya. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, terima kasih kelompok 1. Silakan duduk kembali. Nah, kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju. Yuk, kelompok 2 yuk. Yuk, cepat. Kelompok 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perkenalkan dirinya ya. Oke. Coba Mbak. Ya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan 7 kebudayaan suku Samawa. Perkenalkan, nama saya Vina. Saya Nana. Saya Acel. Saya Jihan. Saya Banyu. Saya Satya. Dan saya Radit.
Sistem religi. Dari bukti-bukti arkeologis yang ditemukan di wilayah Sumbawa berupa sarkofagus, nakara, dan menhir mengindikasikan bahwa Tau Samawa Purba telah memiliki kepercayaan dan bentuk-bentuk ritual penyembahan kepada arwah nenek moyang mereka. Hal ini mengindikasikan bahwa kebudayaan Tau Samawa telah berkembang jauh sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha. Konsep-konsep tentang kosmologi dan perlunya menjaga keseimbangan antara kehidupan manusia dengan makrokosmos terus diwariskan lintas generasi sebelum masuknya kebudayaan Hindu-Buddha hingga peradaban Islam saat ini. Sistem kepercayaan itu misalnya teraktualisasi dalam kehidupan masyarakat yang masih mempercayai daya magis dan keterlibatan makhluk halus dalam kehidupan manusia, alam pikiran mitis. Sistem dan organisasi kemasyarakatan. Suku Sumbawa yang mendiami bekas wilayah Kesultanan Sumbawa ini pada masa para Majapahit menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Sasak Samawa yang berpusat di Lombok. Kemudian ditaklukkan oleh Majapahit dengan pusat pengaruh di Taliwang dan Seran. Sedangkan masa Islam adalah masa penaklukan Kerajaan Goa Sulawesi terhadap semua wilayah Sumbawa dan Selaparang Lombok dengan pusat pemerintahan mula-mula di Lombok, kemudian dipindahkan ke Sumbawa Besar akibat ancaman pencaplokan Kerajaan Gel-Gel Bali. Sistem pengetahuan. Masyarakat Sumbawa memiliki sistem pengetahuan yang turun-temurun untuk obat-obat tradisional yang mulanya dari sanro atau dukun. Misalnya, obat batuk yaitu air jeruk nipis dicampur kapur kemudian dioles pada leher. Luka bakar dioles madu, luka baru diobat dengan serbuk kopi. Sarang laba-laba yang besar, getah, jarak sakit perut diobati dengan mengunyah daun jambu muda yang dicampur sedikit garam dan lain-lain. Kalau akan memulai turun sawah, petani cukup melihat arah dan letak bintang renggala atau bintang pajak. Sistem mata pencarian. Sumber penghidupan yang utama bagi orang Sumbawa umumnya adalah bercocok tanam di sawah dengan menggunakan peralatan tradisional berupa cangkul atau bingkul, renggala, dan kareng sebagai peralatan bajak dengan memanfaatkan hewan peliharaan seperti sapi atau kerbau. Sistem bahasa. Suku Sumbawa adalah campuran kelompok etnik pendatang yang telah membaur dengan kelompok etnik pendatang yang lebih dulu mendiami bekas wilayah Kesultanan Sumbawa, sehingga melahirkan kesadaran dan identitas budaya sendiri yang dicirikan dengan kehadiran bahasa Sumbawa atau bahasa Sumawa sebagai bahasa persatuan antar etnik yang mendiami sebagian pulau ini. Kesenian. Masyarakat suku Sumbawa atau Sumbawa membuat barang-barang kerajinan seperti rombongan atau bakul nasi, kursi rotan, ampat atau kipas. Menenun kain tradisional akhir-akhir ini mulai ditinggalkan oleh orang. Seni kelingking adalah istilah seni rupa daerah Samawa. Artinya membuat ornamen atau hiasan pada suatu benda tertentu dengan menggunakan teknik menghias. Hasilnya berupa langit kelingking, krek alang, tabola, peti kayu, gerbang, dan sebagainya. Bentuk seni ini sudah berlangsung lama. Oke, lanjut saja.
Mendapat pengaruh Hindu dengan motivasi tumbuhan dan selanjutnya pengaruh Islam. Berbagai bentuk corak hiasan keliling yang dikenal di tanah Samawa adalah lonto engal, seragam sulur, kemang satange, ragam bunga, pohon ayat, pucuk, rebung, gelombok, selimpat, jalinan, naga, burung, manusia, dan binatang. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, ayo Gilang bertanya untuk kelompok 2. Ayo. Sini. Yuk. Baik, saya izin bertanya. Mengapa suku Samawa masih mempercayai makhluk halus dalam kehidupan manusia? Silakan dijawab. Karena sebagian besar orang Sumbawa masih percaya pada makhluk-makhluk halus yang sering mendatangkan musibah berupa bencana dan penyakit pada manusia. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan duduk kembali. Ayo kelompok 3. Ayo kelompok 3. Yuk kelompok 3. Ya Allah. Oke, yuk. Langsung saja ya. Yuk, cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Kade Arya Putra Diaksa. Almaira Zara Valencia. Nama saya Iwayan Dana Diaksa Putra. Nama saya Putu Gilang Diangra Putra. Nama saya Sabis Mas Kazilam Alfani. Nama saya Renfiria Chandra Wibowo. Nama saya Nikita Sucika Gunawan. Kali ini kami akan mempresentasikan 7 unsur kebudayaan suku Bima. Pertama, kesenian. Tari Bajang Girang. Tarian ini perwujudan ekspresi perasaan anak muda yang selalu bermaksud untuk melaksanakan perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, kata Bajang Girang berarti muda dan girang, berarti senang. Tari Lenggo. Tari Lenggo adalah salah satu jenis kesenian yang ada pada zaman dahulu, diselenggarakan oleh para raja dan ratu di Bima. Ntumbu adalah atraksi mengadu kepala antara dua pemain, merupakan salah satu pertunjukan di daerah Bima. Pada pertunjukan ini, kedua pemain diberikan kekebalan lebih dulu oleh pemimpin pertunjukan yang disebut guru, dengan berdoa yang disebut notstah. Sistem religi, kepercayaan asli orang Bima disebut Parenobongi, yaitu kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Walaupun sebagian besar masyarakat Bima memeluk agama Islam, suku Bima masih mempercayai dunia roh-roh yang menakutkan. Bahasa, dalam kehidupan sehari-hari, suku Bima berkomunikasi dengan sesama menggunakan bahasa Bima. Bahasa Bima terdiri berbagai dialek. Selanjutnya, sistem pendidikan. Secara umum, penduduk Nusa Tenggara Barat sangat terikat dengan adat dan agamanya. Namun demikian, mereka tidak menutup diri sama sekali dari pengaruh luar. Dahulu, sekolah dianggap rusak adat. Saat ini, anak-anak disekolahkan dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Mereka cenderung beranggapan segala yang berasal dari luar itu baik, terutama yang menyangkut kebudayaan dan teknologi. Cara berhidup dan berpikir sudah mengikuti pola modern, hidup hemat, cermat, dan ekonomis. Sistem peralatan hidup. Masyarakat Bima telah mengenal teknologi, sehingga peralatan yang dipergunakan beberapa sudah modern. Organisasi sosial. Sebagaimana kampung adat lainnya, pada suku Bima terdapat perangkat adat yang berfungsi mengurus segala urusan masyarakat yang berkaitan dengan adat istiadat maupun hukum adat. Sistem pencaharian. Mata pencaharian utama suku Bima adalah meramu.
Selain itu, mereka juga bersawah, ternak kuda, dan berburu. Sekian dari presentasi kelompok 3. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, kelompok 4, silakan bertanya. Apa yang dimaksud dengan parenobongi? Baik, izinkan saya untuk menjawab. Oke. Parenobongi adalah kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Oke, terima kasih kelompok 3. Oh ya. Baiklah, sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Om Swastiastu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Oke, silakan. Nanti yang bertanya kelompok 5 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang 7 unsur kebudayaan suku Dayak. Suku Dayak merupakan suku yang berasal dari Pulau Kalimantan. Suku ini memiliki keanekaragaman etnis, budaya, kebiasaan berdasarkan wilayah yang ditempati. Suku Dayak merupakan suku asli Kalimantan yang memiliki populasi dan dominasi terbesar. Suku Dayak tersebar di 5 provinsi yang ada di Pulau Kalimantan, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Bahasa Dayak adalah bahasa penduduk asli Pulau Kalimantan, yaitu suku Dayak. Dayak adalah sebuah nama dan sekaligus sebagai ciri identitas etnis bagi suku bangsa Proto-Melayu, Melayu tua yang diklaim sebagai penduduk pribumi. Pulau Kalimantan termasuk Kalimantan Utara. Di dalam suku Dayak ada yang namanya bahasa Ngaju. Bahasa Ngaju disebut juga sebagai Biaju, adalah sebuah bahasa dalam rumpun bahasa Brito Raya Brito Barat Dayak yang ditutur oleh suku Ngaju berasal dari daerah aliran sebagai Kapuas, Kahayun, Katingan, dan Mantaya di Provinsi Kalimantan Tengah. Kelompok etnik Dayak memiliki suatu sistem kepercayaan yang sangat kompleks dan sangat berkembang. Kompleksitas sistem kepercayaan berdasarkan tradisi dalam masyarakat Dayak mengandung 2 hal prinsip, yaitu 1. Unsur kepercayaan nenek moyang ancestral belief yang menekankan pada pemujaan nenek moyang. 2. Kepercayaan terhadap Tuhan yang satu, the one God, dengan kekuasaan tertinggi dan merupakan suatu prima causa dari kehidupan manusia. Oke, selanjutnya siapa lagi yang akan presentasi? Chania, ayo kasih Chania. Sistem peralatan hidup dan teknologi. Menggunakan berbagai peralatan tradisional dalam kehidupan sehari-hari seperti mandau atau senjata tradisional, perahu, alat pertanian, alat tenun, dan adapun beberapa rumah adat menjadi bagian dari sistem teknologi khasnya. Bahasa memiliki berbagai bahasa daerah karena keragaman subnetis adatnya. Kesenian suku Dayak sangat banyak dan beragam. Oke, boleh. Daryl dihabiskan ya, langsung ya, baca ya. Sistem mata pencaharian. Mata pencaharian utamanya adalah pertanian, perladangan, dan perburuan. Oke, yang terakhir.
Sistem organisasi sosial terstruktur dalam berbagai kelompok sosial, termasuk keluarga inti, keluarga besar, dan komunitas desa. Oke, selanjutnya sudah? Sudah. Oke. Adakah yang mau bertanya? Ada yang bertanya kelompok 5? Sini. Ya, silakan Farhat. Jadi saya ingin bertanya, apa lagu khas suku Dayak? Oke, sebentar. Ya, apa Farel? Lagu khas suku Dayak mempunyai judul Oh Adingko. Oke. Oke, sekian tutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terakhir adalah kelompok 5. Yuk. Kelompok 5, kita mulai dari kelompok terakhir. Di sini. Langsung disebutkan saja ya. Assalamualaikum, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ya. Perkenalkan, nama saya Alif Rizky Ramadan. Saya Iketut Bintang Hartawan. Saya Nima Desasi Putri Ariana. Saya Farhat. Saya Filipensa Deci Bondra. Saya Aldiandra Pramita. Saya Gusti Ayu Dwi Mayesti Sari. Ya, ayo. Silakan disebut saja ya. Pertama, Enggak apa-apa, satu orang saja ya. kita akan menjelaskan ya. menjelaskan bahasa. Bahasa Bali adalah sebuah bahasa Austronesia dari cabang Sundik dan lebih spesifik dari cabang Bali Sasak. Oke, kedua, langsung satu saja yang menjawab. Sistem religi. Sebagian besar masyarakat Bali beragama Hindu, tetapi ada golongan kecil masyarakat Bali yang menganut agama Islam, Kristen, dan Katolik. Ketiga, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan masyarakat Bali bersumber dari agama Hindu dan budaya India melalui bahasa Sanskerta dan Jawa kuno. Keempat, kesenian. Kesenian di Bali yaitu ada tari daerah, misalnya tari legong menceritakan kisah cinta raja Lasam, tari kecak menceritakan kisah bala tentara monyet, Hanuman dan Sugriwa dalam epos Ramayana. Kelima, sistem mata pencarian. Penduduk Bali meliputi pekerjaannya sebagai petani, pengrajin, pedagang, dan berbagai macam jasa seperti pariwisata, pertanian, dan lain-lain. Keenam, sistem kemasyarakatan. Sistem garis keturunan dan hubungan kekerabatan orang Bali berpegang kepada prinsip patrilineal yang amat dipengaruhi oleh sistem keluarga luar patrilineal. Ketujuh, sistem peralatan hidup dan teknologi. Di Bali terdapat sekitar 1482 subak dan subak abian sekitar 698 subak. Merupakan salah satu lembaga tradisional yang merupakan satu kesatuan para pemilik atau penggarap sawah. Oke, ada yang ingin bertanya? Kelompok 1 bertanya? Ayo cepat. Izin bertanya, tari kecak menceritakan tentang kisah apa? Jadi, tari kecak menceritakan kisah bala tentara monyet Hanuman dan Sugriwa dalam epos Ramayana. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Ya, jadi kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini adalah kita bisa mengetahui tuh proses geografis itu bisa mempengaruhi sosial budaya. Kemudian di dalam suatu kebudayaan dalam masyarakat itu harus ada unsur-unsur ya, baik itu bahasa, sistem religi, sistem pengetahuan, ekonomi, kesenian, apalagi? Sistem apa lagi?
sistem bahasa, kemudian apa lagi? Pengetahuan, apa? Religi, apa lagi? Peralatan hidup, teknologi, ya dan lain sebagainya. Ada 7 ya. Oke, selanjutnya Bu Guru ingin mengetahui kemampuan kalian nih. Ya dengan cara Bu Guru akan memberikan post test atau ada 5 pertanyaan pilihan ganda ya. Nanti kalian bisa kerjakan ini. Besok kan pelajaran Bu Guru tuh. Nah, besok dikumpulkan ya. Ini menjadi PR untuk kalian ya. Ya, nanti dijawab di rumah. Post testnya ada 5 pilihan ganda. Nanti ya, nanti dibagiin ke temennya. Dibagiin ya, dibawa pulang. Ingat, besok kita akan bahas sama-sama atau Bu Guru akan cek kembali ya. Oke. Nah, disimpan baik-baik, dimasukkan ke dalam tasnya, jangan sampai hilang. Besok pelajaran Bu Guru kita kumpulkan dan akan bahas sama-sama ya. Sekarang Bu Guru ingin merefleksi nih. Ya, setelah kalian mempelajari proses geografis mempengaruhi sosial budaya ini, ya, saya mau mengetahui perasaan kalian. Ya, tapi sebelumnya Bu Guru mau mengatakan semangat pagi. Pagi. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Saya mau minta Chandra deh. Ya, ayo Chandra silakan. Ya, saya ingin bertanya saja kepadamu. Ya, diam saja di situ. Bu Guru akan berikan ini mic-nya. Ya. Ayo Chandra, berdiri. Bu Guru mau tanya nih. Setelah kamu mempelajari pelajaran IPS dengan materi proses geografis mempengaruhi sosial budaya, bagaimana perasaanmu? Perasaan saya sih sangat-sangat bahagia ya, karena saya dapat mengerti dan tahu kalau Indonesia itu punya suku, etnis, dan budaya yang sangat banyak dan menarik. Bagus, ya. Dan dari pembelajaran hari ini juga saya jadi lebih mengerti budaya Indonesia. Ya, saya jadi menghormati gitu ya teman-teman saya yang berbeda suku etnis sama saya. Benar. Oke, beri tepuk tangan untuk Chandra. Ya. Bagus sekali jawabannya, refleksinya. Untuk yang lain, apakah ada kesulitan? Tidak ya. Berarti coba ya saya mau tanya, adakah yang merasa kesulitan? Tidak. Vina, ada merasa kesulitan tidak? Tidak ada, Bu. Tidak ada, ya berarti semuanya sudah bisa ya, sudah mampu dan mengerti ya. Oke, untuk materi selanjutnya Bu Guru akan membahas tentang sumber daya alam ya. Jadi proses geografi sudah habis materinya. Minggu depan kita akan membahas tentang sumber daya alam dan sumber daya manusia. Oke. Sekali lagi deh, semangat pagi. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita. Oke. Bu Guru akhiri ya pembelajaran pertemuan pada kali ini. Bu Guru minta ketua kelasnya untuk berdoa, memimpin doanya, ya. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya. Bu Guru akhiri, sampai bertemu besok ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, selamat pagi. Sampai berjumpa besok ya. Dadah.